kerusakan otak dan neuroplastisitas dan penanganan kerusakan sistem syaraf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan terutama saya sendiri Aldi Nursansyah dengan NIM G1C1210228 dan teman saya Ananda Ayu Orama Astika dengan NIM G1C121040 dan Suci Amalia Putri G1C121086 dan terakhir Zadika Dipawadani G1C12105. Neuroplastasi sebagai penanganan untuk kerusakan CNS. Pada akhir tahun 1980-an, para peneliti yang distimulasi oleh peneliti dan tentang perkembangan neural mulai mengeksplorasi kemungkinan memperbaiki jaringan CNS yang rusak dengan mengimplementasikan jaringan embrionik di dekat daerah yang rusak. Para pasien Parkinson tidak memiliki sel-sel jalur nigrostriatal yang melepaskan dopamine dan substansia nigra fetus mampu bertahan hidup di dalam kerak MPTP yang ditangani sel-sel yang ditransplantasikan menginervasi jaringan striatal yang berdekatan, melepaskan dopamin, dan yang paling penting mengurangi kemiskinan, gerakan yang parah, tremor, dan rigiditas yang dihasilkan oleh MPTP. Itu hasil studi skala besar ini memiliki dua efek positif. Satu, ini memotong penggunaan klinis neuroplastasi secara prematur untuk menangani pasien manusia dengan penyakit Parkinson. Dua, ini menstimulasi para peneliti untuk melihat dengan lebih teliti dan sistematik efek-efek berbagai jenis neuron transplantasi pada model-model binatang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pendekatan penelitian neurotransplantasi lain dikembangkan pada akhir 1990-an. Alih-alih mengimplementasikan sel-sel yang sedang berkembang, para peneliti mengimplementasikan sel-sel non-neuronal untuk memblokir degenerasi neural atau untuk menstimulasi dan memandu regenerasi neural. Selanjutnya, penelitian modern tentang neurotransplantasi. Ternyata ada ketakutan bahwa konsekuensi infeksi uteri secara prematur mendorong neurotransplantasi pada praktik klinis untuk menangani penyakit Parkinson. Mungkin akan mengandalkan penelitian transplantasi lebih jauh. Ternyata itu tidak terjadi. Faktanya, karena kegagalan neurotransplantasi untuk memberikan manfaat pada manusia yang menderita penyakit Parkinson, neurotransplantasi telah menjadi salah satu bidang paling aktif dalam penelitian neuroscience klinis. Kebutuhan akan sebuah metode untuk memperbaiki kerusakan otak benar-benar terlalu besar untuk menghalangi penelitian tentang neurotransplantasi. Dan terakhir, membantu pemuliaan kerusakan CNS dengan latihan rehabilitasi. 1. Menangani stroke. Stroke kecil menghasilkan inti kerusakan otak yang sering kali diikuti oleh hilangnya fungsi neutral yang meluas secara gradual di penumbra yang ada di sekitarnya. Dan rekan-rekan sejawatnya produksi ischemic lesion atau lesi iskemik di daerah tangan otak korteks motorik VR. 2. Menangani cedera tulang belakang Salah satu pendekatan untuk menangani cedera tulang belakang, pasien yang tidak mampu berjalan ditopang oleh harness di atas yang treadwall atau ban berjalan sedang bergerak. Dengan sebagian besar berat badan ditopang dan ban berjalan itu memberikan feedback pasien secara gradual mempelajari gerakan-gerakan berjalan. Lalu setelah itu membaik banyaknya penumpang secara gradual dikurangi. 3. Manfaat latihan kognitif dan fisik. Individu-individu yang aktif secara kognitif maupun fisik lebih kecil kemungkinannya untuk terkena gangguan neurologis.
Dan kalaupun terkena, gejala-gejalanya cenderung tidak terlalu berat dan tingkat kesembuhannya lebih baik. Akan tetapi, di studi-studi korelasional semacam itu selalu ada masalah interpretasi. Yang keempat dan terakhir, menangani phantom limbs. Kebanyakan amputee atau orang yang diamputasi masih terus merasakan anggota badan yang telah diamputasi. Kondisi yang disebut phantom limbs atau anggota badan hantu, bahkan sebagai individu yang lahir dengan anggota badan hilang merupakan melaporkan mengalami phantom limbs. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.